nggak lu ngebayangin jadi penguasa dunia? Bukan penguasa cinta, apalagi penguasa hutang. Tapi beneran, punya kerajaan sendiri, pasukan sendiri, dan rakyat yang tunduk cuma karena lu bilang diam. Nah, sekarang, lu nggak perlu kerja keras, nggak perlu nunggu turun takdir. Lu tinggal buka HP, pasang game, dan bam, lu udah jadi pahlawan perang, raja ngamuk, atau ksatria penyendiri tukang bacok. Berikut ini adalah 5 game offline bertema perang dan kekuasaan yang bisa lu mainkan di HP kentang sekalipun. Dan ingat, meski di dunia nyata lu cuma bisa disuruh mamak, di game ini lu yang nyuruh dunia. Steel and Flesh Do New Lands. Lu mulai dari orang biasa, gak punya kerajaan, gak punya pasukan, bahkan kadang gak punya baju perang. Tapi lama-lama, lu bisa jadi bangsawan, jadi pemimpin, sampai punya wilayah luas kayak impian anak kos yang pengen ngontrak sendiri. Gamenya punya sistem open world yang gede banget, bisa keliling map, rekrut pasukan, gabung kerajaan, atau bikin kerajaan sendiri. Serius, ini kayak Mount & Blade versi mobile yang bisa dimainkan offline. Perang di sini bukan cuma 1 lawan 1, tapi beneran perang massal yang isinya ratusan karakter AI tabrakan kayak tawuran di jam pulang sekolah. Lu bisa naik kuda, pakai tombak, bikin taktik perang, sampai nyulik kota musuh yang gak ngundang lu duluan. Grafiknya emang gak sekinklong game zaman sekarang, tapi siapa peduli, yang penting pasukan banyak, musuh takluk, dan pajak lancar. Steel and Flesh 2 kokok buat lu yang suka taktik, suka perang, dan suka ngerasa jadi yang ditakuti, walau di dunia nyata takut lihat tagihan. Great Conqueror Rome. Kalau Steel and Flesh terlalu brutal buat lu, Great Conqueror Rome nawarin game strategi perang yang lebih kalem tapi tetap bikin panas kepala. Lu jadi seorang jenderal Romawi yang tugasnya bener-bener jelas. Jajah semua yang bisa dijajah. Makin banyak kota lu rebut, makin kuat pengaruh lu, makin susah hidup rakyat. Maksudnya, makin sukses kerajaan. Gameplaynya turn-based, jadi lu bisa mikir pelan-pelan. Majuin pasukan ke sini, serbu musuh dari kanan, tahan supply di tengah. Kayak main catur, tapi catur berdarah. Ada banyak unit yang bisa lu pakai. Infanteri, kavaleri, artileri, bahkan jenderal-jenderal legendaris juga ada. Tinggal pilih mau gaya main taktik cerdas, atau all-in asal semua maju, kayak anak warnet lagi main Dota bareng. Yang jelas, Great Conqueror Rome bukan cuma bikin lu belajar strategi, tapi juga sejarah. Karena tiap misi di game ini ngambil setting peristiwa nyata dari era Kekaisaran Romawi. Cocok buat lu yang pengen main game, tapi bisa bilang ke orang rumah, tenang mah, ini belajar sejarah kok. Shadow of Death. Kalau 2 game tadi terlalu damai buat lu, Shadow of 2 datang dengan dunia gelap, kelam, dan penuh bacokan. Lu main sebagai Maximus, ksatria bayangan yang gak jelas asal-usulnya. Punya kekuatan sihir, punya pedang gede, dan punya masa lalu penuh dendam. Kayak mantan yang lihat lu bahagia sama orang baru. Gamenya side-scroller 2D, tapi efek skillnya kayak anime. Ledakan cahaya, tebasan combo T, dan animasi musuh terbang kayak dilempar dosa. Ada banyak mode, dari story sampai challenge, dan bisa dimainin sepenuhnya offline. Shadow of Death 2 bukan buat yang suka game nyantai. Ini buat lu yang pengen lepas stres dengan cara bacok musuh random pakai jurus OP. Dan yang paling penting, gamenya ringan. HP entry level, aman. RAM 3GB, masuk. Yang penting mental lu gak labil waktu kalah terus. Scary pranks. Lu pernah ngerasain prank yang ngeselin. Sekarang, lu jadi pelakunya. Tapi bukan prank biasa, bro. Ini prank yang targetnya adalah raja psikopat muka dingin. Tugas lu? Pasang jebakan absurd, lempar barang dari balik tembok, atau nyalain mesin aneh biar raja ngamuk sampai darah tinggi. Setiap level isinya teka-teki ringan, kayak mana alat yang bisa bikin raja ngamuk maksimal. Kadang pakai peti jebakan, kadang pakai mesin kentut, kadang cukup gangguin burung peliharaannya doang. Yang penting jangan sampai ketahuan atau prank gagal. Animasinya absurd banget dan ekspresi si raja tiap kena prank tuh priceless. Kayak muka dosen dapat jawaban ngawur pas ujian. Game ini cocok banget buat lu yang pengen ngilangin stres, tapi nggak mau mikir ribet. Santai, ringan, dan penuh ketololan yang bikin ngakak pelan di tengah malam. Dan yang paling penting, bisa offline.
ini game strategi perang yang penuh taktik. Salah besar, bro. Game ini ngebawa lu jadi Napoleon. Tapi bukan versi sejarah yang disayang rakyat. Tapi versi yang ngegas bawa pedang keliling kota kayak tokoh utama GTA kena time travel. Lu dikasih kontrol karakter 3D, jalan-jalan di kota Eropa kuno, sambil mukulin penjaga, dorong-dorong warga, dan kadang nembakin musuh kayak lagi SWORD versi Angkatan Kuda. Misi-misinya absurd dan sering gak jelas. Kadang disuruh selamatin wilayah, kadang malah kayak simulasi jenderal kesurupan. Animasi geraknya agak kaku, suara karakternya kayak baru bangun tidur, dan AI musuhnya lebih bego dari temen yang AFK di game MOBA. Tapi justru itu daya tariknya. Game ini jelek tapi lucu, aneh tapi seru buat konten hiburan. Dan yang paling penting, bisa dimainin offline. Lu bisa jadi jenderal perang terkenal, tapi gayanya kayak orang tersesat di abad pertengahan. Sumpah ini game vibes-nya kayak GTA French Revolution Edition. Itulah 5 game offline bertema perang dan kekuasaan yang bisa lu mainin meski HP lu RAM 3 dan baterai ngedrop 90% cuma gara-gara buka galeri. Di dunia nyata mungkin lu cuma bisa nunggu giliran di antrean. Tapi di dunia game ini, lu bisa jadi jenderal, ksatria, bahkan raja gila yang mukul rakyat seenaknya. Tinggal pilih, mau jadi pemimpin bijak atau tukang ngamuk gak jelas. Dan ingat, subscribe itu gratis. Cuhati, istirahat nyeli, main strategi, dan quietly mau download gamenya.